ketemu lagi aku dan temanku. Here we go. Aku dan Yudi. Ya, jadi ini sekitar jam 5-an ya. Mau jam 5. Jadi niatnya kita mau lari. Ini aku udah niat banget pakai baju lari ya, tapi kayaknya banyak tempat yang ditutup. Enggak bohong. Ini temanya kita pakai baju lari doang. Jadi kali ini kita bakal ngomongin nggak tentang olahraga, kita bakal ngomongin tentang corona. Yo. Ya, dan spesifiknya buat di Bali, dampak corona buat di Bali itu kayak apa. Aku lihat update di Bali itu udah sekitar 300-an orang yang positif. Betul. Tapi yang meninggal 4 orang. 4 orang. Dan Tapi itu yang lokal itu cuma 2 orang loh. Oke, jadi 2 lokal, 2 WNA. Kamu update sekali ya. Iyalah, kan prepare. Banyak yang nanya kenapa sih kok Bali yang banyak WNA-nya tapi coronanya kok rendah banget tingkat kematiannya dan tingkat yang confirm-nya. Ya aku dulu ya yang ngeliat. Kayak pendatang aku ngerasa tuh Bali tuh emang orangnya disiplin sih menurut aku. Kita tuh emang udah diwajibin pakai masker semua. Jadi kalau misalnya kayak per daerah ini ya, per kabupaten itu ini aja per kecamatan. 2 minggu kemarin ya pas bulan malah Banjar tuh kayak jelasin dulu Banjar. Jadi kalau di Bali itu ada namanya Banjar. Nah, kalau di kan ada namanya provinsi, kemudian kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Nah, di sini RW nggak ada. Kalau di Bali itu Banjar namanya. Jadi lurah ada, jadi di bawah lurah itu ada Banjar. Oke. Kemarin tuh aku sebagai anak kos dikirimin yang beberapa minggu kemarin tuh dikirimin surat gitu dari Banjar yang kayak terbatas itu, keluar nggak boleh lebih dari jam 9, nerima tamu juga nggak boleh lebih dari jam 9, kemudian diwajibin pakai masker, terus untuk usaha pedagang maksimal jam 9 bukanya. Nggak tahu di wilayah lain ya, maksudnya di kabupaten lain ya, tapi kalau di pasar itu benar-benar diterapin banget. Nah ya, itu sampai diketokin. Jadi kan aku punya abang kos kan. Nah dia ngetokin kamar gitu, ngasih tahu suratnya gitu. Itu ada nomor telepon yang kalau misalnya ada apa-apa gitu atau ada yang melanggar suruh lapor. Tempat wisata juga semuanya udah ditutup. Jangan kan tempat wisata yang terkenal ya, kayak pantai-pantai yang di kecil-kecil aja yang pedalaman itu udah ditutupin dan dijagain sama pecalang. Jadi kemarin aku sempat klienku jadi di daerah Ide Bagus Mantre, untuk ketemu klien itu harus masuk ke daerah, mau ke daerah pantai. Nah, belum sampai ke pantainya itu pun sudah di stop gitu. Padahal itu bukan pantai yang ini, yang terkenal. Yang terkenal, apalagi Canggu ya, Canggu banyak banget kan. Itu udah. Yang bagian Canggu, minyak. Iya, itu udah tutup. Udah semua. Dan bukan pantainya doang. Ya. Tempat bar, tempat kafe itu juga pada tutup, spa juga tutup. Tapi tetap ada beberapa yang masih buka kok. Maksudnya yang bule-bule yang memang stay di sini itu tahu, jadi mereka masih tetap ke sana, mereka masih buka. Iya. Tapi dengan catatan tetap waktu buka itu hanya sampai jam 9. Oke. Waktu itu aku pernah nge-share ini berita tentang yang diskon parah hotel berbintang di Bali. Dan temen aku tuh nanya, loh itu parah banget. Loh kok masih buka sih di Bali, kok nggak ngikutin ini sih peraturan pemerintah yang bilang suruh tutup atau gimana? Bukannya banyak banget yang tutup, banyak banget. Nah, ada beberapa yang buka itu karena emang banyak bule yang tapi mereka tuh tetap operasional karena yang udah ada di situ gitu. Jadi bukannya bukan nerima orang yang baru juga, atau orang yang baru ya bule dari hotel ke hotel yang lain kayak gitu, bukan nerima dari luar masuk ke sini. Enggak, bandara tuh udah ketat banget di sini. Di daerah Sunset Road, yang deluxe itu sebulan itu cuma 3 juta. Kayak kos-kosan eksekutif gitu. Jadi itu lebih murah lagi, murah dari kos-kosan eksekutif. Iya gitu. Beberapa klien aku nih hotel gitu atau villa atau resort, aku tanya kenapa tutup. Pertama karena sepi, kedua karena mereka menjaga nama baik itu loh biar higienis. Jadi kan takutnya karena ini terus kemudian ada bahaya, kayak gitu. Kok nggak tutup sih, ini bahaya nih, nanti orang lagi covid kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau untuk covid dampaknya ke
pekerjaan udah pasti. Teman kosan aku tuh banyak banget yang nggak punya kerjaan, jadi aku suka nguping gitu. Mereka suka ngobrol di depan kamarku dan bilang, oke, gue nggak ada kerjaan nih, gue kayaknya gue lagi di rumahin nih, bla 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 bla. Sampai mereka bikin usaha sendiri, masak gitu kayaknya. Banyak orang yang memang mau bantuin, nggak nunggu sampai kapan sih COVID ini selesai. Kita tunggu deh biar sampai selesai dulu baru kita mulai lagi. Enggak. Jadi mereka yang aku apresiasi adalah mereka mau adaptasi gitu loh. Adaptasi, oke deh. Sekarang penghasilanku kurang nih. Gimana caranya biar cukup makan dulu deh. Udah aku usaha dulu apa makanan. Itu sih apresiasi gue. Kemudian kalau aku dari kerjaan yang head office-nya di Jakarta, dan itu dampak banget karena kan aku fokusnya buat usaha di Bali kan. Jadi itu juga banyak yang bilang kayak postpone pembayaran dulu Mbak, karena kita nggak tahu nih gitu kan kondisi kedepannya kayak gimana. Itu banyak banget. Kamu juga pasti ngaruh kan, karena kerjanya dia itu lebih ke kayak wedding. Ya nggak mungkin ada yang wedding juga sih. Jadi waktu itu base di perusahaan yang tempat aku kerja ini, base-nya editor adalah di sini. Tapi project-nya itu nggak ada dari Indonesia. Itu dalam waktu Selasa sampai Jumat itu 4 hari doang. Itu langsung tiba-tiba langsung buat aturan baru, banyak editor yang disasar. Drastis ya, kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Kayak itu dari sisi pekerjaan, kemudian dari sisi suasana. Ya kemudian kalian suka ngeliat aku kayak masih jalan-jalan, itu nggak jalan-jalan bebas ya, itu kita lagi di mobil paling muter-muter terus kayak cuman turun, dan nggak semua kafe yang tadi kita bilang itu buka kan, ketemu klien gitu, kayak gitu, bukan jalan-jalan yang kayak biasa gitu, enggak itu pakai masker terus dan bawa hand sanitizer terus. Dan kenapa kita nggak pakai masker di sini? Itu biar nggak salah judge saja. Aku tahu Cory, jadi kita emang udah sering banget ketemu. Ya, kita sering ketemu, jadi nggak sering juga sih, seminggu sekali doang. Seminggu sekali 2 kali lah. Tapi setidaknya aku tahu aktivitasnya Cory juga tahu aktivitasku kayak gimana. Jadi kita ya nggak ada kata khawatir sih kalau kita ketemu kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi adat gimana nih? Kita bahas beda lagi ya, nanti itu akan di sesi yang selanjutnya. Terus? Iya, itu aja paling dari kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa ditanyain. Thank you dan bye-bye.